Anak-anak muda Indonesia, banyak mereka yang sebenarnya bisa mewakili kita di kancah internasional. Tapi permasalahannya adalah banyak sekali. Kalau Kak J sekarang lagi duduk di depan presiden, apa yang ingin Kak J sampaikan? Pastikan bahwa anak muda ini bukan hanya sebagai objek, tapi mereka juga menjadi subjek di sini. Ajak mereka untuk berdiskusi. Yang nyata, tidak hanya diundang, sosial media, posting, it's not about that. Gimana melihat keseriusan negara-negara lain tuh dalam memfasilitasi anak mudanya untuk bertumbuh gitu, untuk berkembang? Kalau mereka bikin policy atau regulasi negara, itu mereka lebih sustain dan mereka sangat strict dengan itu. Dari segi anak mudanya, just be yourself. Katakan semua yang ingin kamu katakan, lakukan semua yang ingin kamu lakukan, asalkan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jangan sampai kita malu bahwa Indonesia itu besar, tapi malu mengakui bahwa kita tidak bisa. Kalau memang kita tidak bisa atau kita tertinggal jauh, just work together and get it. Buat anak Indonesia yang sekarang lagi merasa susah cari kerja, takut kalah sama AI dan merasa ASEAN tuh jauh banget, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Senjaya Mulia, pendiri Ayo ASEAN, yang baru-baru ini saya tahu kalau beliau adalah orang Indonesia asli, lahir di Semarang. Selamat datang, Kak J. Terima kasih Rian, udah diundang ke sini. Sebuah kehormatan karena sebagai masyarakat dunia, Kak J ini gak pernah tinggal di satu negara gitu. Berpindah-pindah, bahkan kayaknya udah nyampe 20 negara tuh. Ya, kurang lebih. Dan Ayo ASEAN sebagai organisasi anak muda yang isinya tuh seluruh anak muda ASEAN berarti Kak J ya? Sebenarnya nggak cuman ASEAN ya. Kita Oke. ada beberapa teman dari luar ASEAN. Kita dari China, Jepang, South Korea, Australia, Italia bahkan. Dulu ada tim kami juga yang ada di Jerman, di UK, Kanada juga dulu ada, US ada juga. Jadi memang sebenarnya kita lebih mengakomodasi atau kita memberikan platform buat anak-anak ASEAN yang tinggal di luar untuk membangun kerjasama antara ASEAN dengan teman-teman di luar sana. Berarti jejaringnya tuh udah seluas itu ya? Yes, lumayan besar. Wow. Dan foundernya, pendirinya adalah anak Indonesia asli. Ya. Terakhir 2024 kalau nggak salah dapat ASEAN Prize ya? Benar. Nah, saya mau rewind sebelum dapat prize, dapat penghargaan dan mendirikan organisasi yang sangat bermanfaat menurut saya. Itu gimana sih waktu kecilnya Kak J? Lahir di mana dan ya cerita deh. Oke, mungkin secara histori dulu. Ya. Saya lahir di Semarang, di kota kecil di Banyumanik. Banyumanik ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita bilang adalah Semarang coret karena memang bukan di Semarang kotanya, jadi lebih ke pinggiran. Jadi sudah perbatasan ke Ungaran. Jadi lebih ke kabupaten ya. Saya tinggal di keluarga sederhana. Saya berasal dari keluarga sederhana yang memang pada saat itu saya tinggalnya memang agak sedikit mepet ke hutan. Jadi kalau untuk sekolah pun kita juga susah di sana. Saya mesti kerja keras untuk sekolah pas itu. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya sekolah, saya pindah merantau. Kota pertama yang saya kunjungi adalah Surabaya dulu. Jadi saya sempat kerja di Surabaya, lalu saya mulai belajar lebih banyak. Ya. Saya pindah ke Thailand, saya belajar lagi, termasuk bahasanya dan sebagainya. Baru setelah itu saya baru mulai dengan ASEAN Youth Organization atau Ayo ASEAN tadi, gitu. Kebayang gak Kak J? Saya baca beberapa profil Kak J yang ketika misalnya bicara soal pemimpin regional terus ngajak anak muda untuk berorganisasi terutama di luar negara sendiri, itu gimana sih kepercayaan diri Kak J itu dan prosesnya untuk menuju ke sana gitu? Karena kan kalau misalnya punya jejaring itu kan kayak kita jangan-jangan harus lulusan hubungan internasional atau udah ada jaringan siapa di luar. Ini kan kalau ngelihat track Kak J kayak begitu sederhana lah, kayak tiba-tiba bisa memimpin anak muda se-ASEAN. Wah, oke. Jadi awalnya memang sebenarnya lebih ke pertemanan, Rian. Jadi sebagai perantau, pada saat kita tinggal di satu negara atau satu tempat yang kita tidak tahu, tidak ada keluarga, tidak ada teman sebelumnya, itu akan memaksa kita untuk survive. Itu memaksa kita untuk
gimana caranya kita bisa hidup di sana. Nah, dari situ saya mulai bikin istilahnya komunitas dengan teman-teman. Saya dulu sampai pernah mengajar bahasa Indonesia juga di Thailand. Oke. Jadi saya datang ke kafe-kafe ya bareng-bareng sama teman-teman orang-orang Thailand. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Saya datang ke sekolah-sekolah. Ada beberapa teman. Oh kita mau belajar bahasa Indonesia. Oke, saya datengin. Dan itu sebagai volunteer. Jadi memang dengan saya datang ke tempat-tempat itu banyak orang-orang baru yang saya kenal. Dan dari situ kita membangun pertemanan yang lebih solid, lebih kuat. Dan nggak sampai di situ. Pada saat itu saya masih ingat di Thailand, nggak hanya orang-orang Thailand. Jadi pada saat itu saya setelah pindah sana, saya ada banyak teman dari Philippines, Brunei Darussalam, dari Malaysia. Dan pertama kali saya masuk ke komunitas, namanya dulu adalah ASEAN Community Page. Jadi itu adalah Facebook page yang menjadi cikal bakal ASEAN Youth Organization. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kita itu bertemunya melalui sosial media. Jadi sosial media kita kenal dengan beberapa teman dari negara lain. Lalu kita mulai aktif ngobrol tentang culture, tentang budaya, ya, tentang pertemanan, tentang bahasa. Mengenalkan bahasa kita, mengenalkan budaya kita ke internasional. Baru setelah itu saya mulai kepikiran bikin organisasinya. Kita bisa kok komunikasi melalui sosial media, tapi ya akan sebatas itu aja. Ya. Tidak akan ada impact secara real yang akan kita bikin pada saat itu. Kecuali hanya promosi mengenai budaya. Akhirnya saya mulai mengajak teman-teman dari negara-negara itu untuk bikin organisasi. Tapi tahu apa yang terjadi? Banyak sekali yang mereka tidak setuju sebenarnya. Oh, kenapa? Ya, karena mungkin itu akan double work buat mereka. Kayak istilahnya yang harusnya saya cuman post aja 1 kali atau 2 kali. Mereka harus mulai berpikir, bikin organisasi nggak mudah. Harus ada ADART ya, ada konstitusi, bylaws, kita harus mikirin funding, kita mesti mikirin komunikasi dengan pemerintah, dengan komunitas-komunitas lain. Dan itu mungkin mereka anggap adalah hal yang istilahnya memberatkan gitu kan. Padahal kalau buat saya, ya selama kita melakukan itu dengan senang hati, dengan istilahnya dengan hati, maka itu pasti akan terjadi gitu. Oke. Saya sebenarnya nggak kaget Kak Jay melihat bahwa ada anak muda Indonesia yang punya jejaring yang luas gitu. Karena sejak dulu ketika kita misalnya membaca banyak tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Agus Salim, Tan Malaka, ya meskipun gaya Tan Malaka ya sangat ya ekstrim, tapi mereka berhasil gitu membangun jejaring bahkan di ASEAN, di Filipina, terus beberapa negara juga di luar ASEAN. Nah, sekompleks apa sih sebenarnya tuh menggabungkan pemikiran yang bahkan tuh beda culture, beda POV gitu. Kayak kita orang Indonesia aja dikumpul, bikin komunitas yuk. Ini Kak Ji dateng tiba-tiba Indo ke Thailand terus bikin sesuatu, itu challenge-nya kayak gimana Kak? Oke, ya budaya kita lihat dari Indonesia aja dulu. Indonesia itu kan negara dengan budaya yang sangat berbeda-beda, beragam. Kalau kita ngomongin Southeast Asia, Asia Tenggara, ASEAN ya, itu jauh lebih banyak lagi. Setiap negara bahkan mereka punya budaya yang berbeda-beda juga. Pada saat itu kuncinya cuma satu sebenarnya, lebih ke trust and respect. Karena memang kita memiliki budaya masing-masing, kita berbeda. Tapi kalau kita saling menghormati perbedaan itu yang menjadi kunci sampai ke sekarang ya, sampai kita menjadi lebih besar dan kita mampu mengajak semua anak muda di ASEAN, gak cuma ASEAN tadi, internasional ya, itu untuk kita bisa kerja bareng. Karena kita punya goal yang sama. Tapi satu, kita harus saling menghormati. Itu saja kuncinya sebenarnya. Saling menghormati. Saling menghormati, yes. Dan di sini saya tidak seolah-olah kayak ayo ASEAN nih teman-teman harus lihat dan segala macam. Tapi secara pribadi saya merasakan impact-nya ke diri saya secara personal. Karena KJ belum kenal pada saat itu, tiba-tiba diajak ke event China ASEAN ya. Iya. Dan dari satu event itu networking saya kebuka KJ ke Cina, dan sekarang udah hampir 5 kali kayaknya udah diundang ke Cina gara-gara eventnya KJ.
Nah, Ayo ASEAN ini kan bukan hanya sekedar event kan, bukan sekedar exchange, tapi di situ ada yang menurutku tuh jauh lebih dalam tentang gimana kita respectful terhadap budaya orang. Apa sih sebenarnya yang menjadi fundamental Ayo ASEAN berdiri? Oke, kalau menurut saya, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya sudah sekitar 13-15 tahun di ASEAN Youth Organization ini ya. Mulai yang berawal hanya dari sosial media, komunikasi melalui sosial media, hingga kita bikin program-program besar, kita ada conference, kita ada forum, ada workshop dan sebagainya. Dan kita sudah berhasil mengajak atau memberikan beasiswa program untuk ratusan anak muda sebenarnya, untuk mereka bisa datang ke acara kami, untuk bisa mereka datang ke acara internasional, dan kita provide support di situ. Kita memberikan support buat mereka. Karena apa? Karena dengan adanya program seperti itu, mereka ikut, mereka belajar dari orang-orang lain, dan pada saat mereka pulang ke negara mereka masing-masing atau ke tempat mereka masing-masing, mereka bisa membantu yang lain untuk berkembang, dan itu yang kami harapkan. Jadi impact yang kami harapkan tidak hanya berhenti di satu orang, tapi orang yang datang itu bisa memberikan dampak lagi ke orang lain. Jadi ada satu contoh program kita namanya Ayo Ambassador Program. Di situ kita memberikan training pelatihan selama 6 bulan untuk anak-anak muda, dan kita pilih berdasarkan background yang berbeda-beda. Dan kita selalu bikin itu benar-benar diverse, kita benar-benar berbeda. Contohnya, beberapa dari mereka berasal dari daerah yang terpencil. Beberapa dari mereka yang berasal dari keluarga mungkin sederhana. Tapi ada juga dari mereka yang dari keluarga backgroundnya misalnya dari politik, dari bisnis, dari macam-macam, atau mereka tinggal di daerah atau di kota besar. Karena dengan itu mereka bisa saling mengenal. Dan kita juga berharap, dan bukan berharap, jadi jadinya lebih ke di program-program itu kita selalu pairing mereka, jadikan mereka satu tim, sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran. Kita bisa belajar dari POV masing-masing seperti apa. Dan dari situ mereka akan membuka, mereka akan tahu, oh ternyata permasalahan kita itu mungkin mirip, tetapi kita berada di tempat yang berbeda. Nah dari situ mereka bisa mulai berpikir, bikin sesuatu bersama. Nah gitu. Kalau ngobrol sama anak muda Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina atau negara-negara di ASEAN, keresahannya dengan kita sama orang-orang Indonesia itu mirip-mirip gak sih? Atau ya mereka punya traumanya masing-masing gitu? Pastinya mereka berbeda-beda. Ada, karena kalau kita melihat dari negara ASEAN ya, kita menganut sistem politik yang berbeda. Ada yang demokrasi, ada yang masih kerajaan ya, masih ada yang mungkin komunisme dan sebagainya. Jadi memang dari situ itu sudah sangat berbeda. Mereka sudah punya concern yang berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara mengenai ketakutan tentang oleh anak muda ini ya, biasanya adalah jobs. Ya, salah satunya. Ini saya tidak ngomong secara general, tapi pekerjaan itu adalah hal utama juga buat mereka. Setelah mereka sekolah tinggi-tinggi, mereka kuliah, mereka belajar, sudah menghabiskan banyak uang ya, bisa bilang. Terkadang mereka setelah lulus, mereka bingung mau kerja apa. Dan terkadang meskipun mereka sudah punya grade-nya bagus, secara edukasi sudah bagus, secara istilahnya akademik juga sudah bagus, tapi kalau misalnya mereka tidak punya network, kadang juga susah. Nah itu yang kadang mungkin menjadi concern juga buat kami. Itu kenapa di organisasi kami selalu mengedepankan, yuk kita kumpul bareng, kita ngobrol, kita saling bertukar pikiran, kita networking. Ya begitulah. Dan hampir hari ini ketika misalnya kita melihat ya kebutuhan atas pekerjaan itu kayaknya nggak cukup hanya sekedar lulus dari kampus, kemudian banyak sekali yang akhirnya jadi faktor-faktor gitu Kak, yang bisa bikin kita tuh mungkin jauh lebih diterima, apalagi ini konteksnya global gitu. Nah, bagaimana akhirnya Kak Jay bisa tetap menjaga kolaborasi ini bareng negara-negara lain gitu, sampai mempertahankan hari ini tuh menurutku sesuatu yang gak mudah gitu, apalagi
banyaknya hari ini bukan hanya tekanan sosial, tapi juga ada masalah-masalah seperti perkembangan teknologi zaman dan segala. Bagaimana adaptasinya sampai hari ini? Kami lumayan bersyukur karena memang organisasi kami ya, jadi Alzheimer's Organization ini memang kita berasal dari negara berbeda. Jadi memang dari zaman dahulu, dari pertama kali kita ada, kita memang sudah terhubung dengan bantuan teknologi digital ya, melalui sosial media. Kita pada saat itu kita bahkan meeting pakai platform meetingnya untuk online itu kita sudah pakai sejak tahun 2013, 2012. Di mana pada saat itu mungkin masyarakat masih belum atau masih belum terlalu mengenal ya, belum sebesar sampai belum sebesar sekarang ini. Jadi pada saat tahun 2000, saya masih ingat pandemi itu 2019 ya, itu kan mulai nih ada perubahan shifting ya dari sekitar kayak offline atau luring tiba-tiba menjadi semuanya online dan sebagainya. Itu kita sudah tidak kaget sebenarnya. Jadi memang kalau kita menggunakan teknologi itu dengan baik, maka itu akan membantu pekerjaan kita. Komunikasi, pekerjaan ya, dokumen dan sebagainya, itu semuanya kita sudah online pada saat itu. Dan salah satu jembatannya untuk mencapai ke sana semua kan terutama titik baliknya KJ mungkin bahasa ya. Jadi pas sebelum ke Thailand itu berarti bahasa Inggrisnya udah lancar? Enggak juga sebenarnya. Jadi kebetulan saya dulu ikut komunitas traveling. Saya suka jalan-jalan. Jadi saya ketemu teman-teman dari luar. Saya mencoba. Jadi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu saya juga belepotan sebenarnya. Tapi karena terbiasa ketemu dengan orang-orang luar dan saya suka nonton film yang pakai bahasa Inggris, itu yang membuat saya bisa berani untuk pakai bahasa Inggris. Baru setelah orang-orang datang dari luar, misalnya datang ke Indonesia atau datang ke Thailand, bahkan di Thailand pun juga mereka tidak pakai bahasa Inggris sebenarnya. Makanya kenapa saya belajar bahasa Thailand pada saat itu. Jadi saya belajar bahasa Thailand untuk komunikasi dengan teman-teman lokal di sana juga harus pakai bahasa Thailand kan. Nah, ya ketemu orang baru memaksa saya untuk bisa belajar bahasa mereka ya. Dan itu jadi plus aja punya teman dari luar negeri atau dari negara lain. Menurut KJ skill set apa yang mesti kita siapin terutama anak muda hari ini tuh untuk bukan hanya survive tapi ya bisa sekeren KJ lah. Skill set apa? Sebenarnya kalau menurut saya skill komunikasi itu sangat penting ya. Sekarang gini, kalau kita melihat dari zaman sekarang aja, dari generasi sekarang, mereka untuk komunikasi aja pasti akan pakai handphone atau pakai sosial media ya. Tapi untuk komunikasi secara langsung, kita ngobrol, ketemu dengan teman atau ketemu sama teman-teman satu geng nih ke restoran, pasti kebanyakan mereka akan main handphone, mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dan itu akan mengurangi kita untuk kita bisa sosialisasi, kita bisa komunikasi, like heart to heart, people to people. Ya, itu lebih penting dibandingkan kita hanya chat. Oh, you ada di mana? Oh, aku di sini gitu. Posting sosial media, oh aku di sini, share ke teman-teman. Saya prefer atau saya lebih menghargai pada saat kita bertemu dengan teman, kita lebih banyak ngobrol. Kita sharing secara langsung gitu. Komunikasi paling utama kalau menurut saya. Selain komunikasi? Diplomasi. Dengan banyak hal yang hari ini terjadi ya, memang semuanya kayaknya bisa selesai dengan duduk bareng. Sambil benar makan sekali. Kita menyelesaikan masalah. Benar, itu yang dinamakan diplomasi ya. Jadi pada saat kita duduk bareng, kita ngobrol, kita cerita sebenarnya apa yang kita alami dan apa yang kamu alami, kita akan saling tahu. Dan dari pengetahuan ini, dari kenapa kita bisa tahu satu sama lain, itu akan membuat kita sadar bahwa oh semuanya berawal dari komunikasi yang baik. Jika komunikasinya sudah, misalnya bahkan kalau kita chat pun ya, intensi kita misalnya bagus nih, kayak kita misalnya ingin ngomong sesuatu yang bagus, tapi salah satu kata tidak sesuai, itu bisa menjadikan arti yang berbeda. Ya, jadi itu mungkin sedikit sampel aja. Kalau saya lagi chat sama teman-teman, saya dengan tim saya, mereka tanya, saya cuma menjawab oke.
jadi cuman O dan K gitu kan. Itu kadang orang-orang mikir, ini orang ini kok rese banget, cuman jawabnya kayak gini gitu. Padahal kalau kita ketemu langsung, kita ngobrol, oh oke, that's good. Itu kan berbeda. Tapi kalau kita cuman jawab oke, orang akan berpikiran, oh apakah orang ini marah? Apakah orang ini tidak menghargai saya? Dan sebagainya. Jadi benar-benar komunikasi secara langsung, face to face, bisa melihat wajah kita, itu paling benar sih kalau menurut saya. Skill set yang wajib lah hari ini. Yes, benar sekali. Pas keliling kayak hampir seluruh negara di ASEAN dan juga di luar, KJ kan pasti ngelihat pola atau pattern secara mendalam, mungkin kayak kan KJ juga berhubungan dengan bukan hanya anak mudanya tapi juga stakeholder anak mudanya, pemangku kepentingan yang di sana mungkin melihat, oh ini nih peluang anak muda, bagaimana memfasilitasinya. Nah, gimana melihat keseriusan negara-negara lain tuh dalam memfasilitasi anak mudanya untuk bertumbuh gitu, untuk berkembang. Mungkin ada case di salah satu negara, boleh diceritain nggak? Oke. Agak sedikit politik ya. Kalau saya lihat dari negara ASEAN sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi kalau kesan yang pernah saya terima dan bagaimana cara pemangku kepentingan mensupport kita, saya bisa bilang kalau dari segi, setiap organisasi pasti punya challenges berbeda-beda ya. Salah satunya kalau kita ngomongin tentang organisasi yang ingin berkembang, pendanaan itu penting. Tapi selain pendanaan juga support pemerintah atau support pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa mereka mau berkontribusi dalam beberapa program, itu sangat penting juga. Kalau kita kamu tanya negara mana, saya bisa bilang mungkin Singapura, saya bisa bilang. Singapura kalau mungkin dari segi pendanaan atau dari segi support secara finansial, mereka sangat bagus. Saya bisa bilang seperti itu karena banyak sekali organisasi-organisasi atau program-program anak muda yang memang mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Bahkan tidak hanya dari Singapura, dari negara-negara ASEAN mereka ada funding di situ juga. Kalau dilihat dari segi pemerintah, saya bisa bilang mungkin Philippines, mereka sangat suportif ya. Mereka juga, saya bisa melihat bahwa banyak sekali pemangku kepentingan yang memang mereka ingin masyarakatnya belajar. Justru mereka yang mau belajar Kak Ji. Yes, benar sekali. Dan itu yang mungkin saya agak sedikit kaget juga. Kebetulan saya juga ada beberapa program di Filipina, di negara-negara ASEAN ya. Cuman kalau sebagai perbandingan, saya lebih suka bekerja dengan pemangku kepentingan di Filipina dibandingkan di beberapa negara yang lain. Sebenarnya Thailand juga sebenarnya sangat suportif ya. Thailand sangat suportif sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah terkoneksi dengan satu lembaga, mereka bisa membantu kita dikenalkan ke lembaga lain dan itu bisa menjadikan program itu jadi lebih baik gitu kan. Nah, balik lagi ke Philippines. Kalau misalnya kita bikin program nih di Philippines, kita mengundang mereka. Mereka itu biasanya akan merasa, oh ternyata orang-orang luar sana, karena saya orang Indonesia, saya bukan orang Philippines. Mereka peduli dengan anak-anak di sana, anak-anak muda di sana. Kalau kita bicara tentang member di Philippines pun ya sekarang, saya bisa lihat di Philippines itu anak-anak mudanya mereka benar-benar ingin belajar. Ya, jadi kalau bukan sebagai membedakan-bedakan ya, tapi lebih ke kalau di Indonesia anak-anak mudanya mereka ingin datang belajar, tapi terkadang setelah 2 bulan, 3 bulan, kadang hilang. Di beberapa negara juga seperti itu. Kalau di Thailand, mungkin karena kendala bahasa, jadinya tidak menunjukkan ketertarikan di program-program internasional. Tapi kalau kita sudah tahu komunitasnya di mana, atau komunitas yang memang suka di program internasional, maka banyak di situ. Jadi memang sebenarnya semua anak muda ini sama aja di setiap negara. Ada yang benar-benar ingin belajar, ada juga yang ingin mendapatkan pengakuan. Kadang ya mereka datang sebagai volunteer, tapi setelah terdaftar sudah diterima, mereka tidak ngapa-ngapain, mereka menghilang 1 bulan, 3 bulan, mereka menghilang tanpa ada kontribusi yang signifikan atau memberikan dampak ke masyarakat. Nah itu yang sebenarnya saya sayangkan juga.
Tapi kalau perbandingannya adalah Philippines dengan yang lain, saya lihat di Philippines mereka benar-benar sangat menghargai volunteerism juga. Kalau menurut saya. Ya, saya baru ke Filipina beberapa minggu kemarin di Palawan, dan benar kata KJ, rasa penasaran mereka tinggi, dan bahkan pas kita datang tuh mereka udah riset tentang kita gitu. Oh, kamu dari Sulawesi Selatan ya? Oh, saya penasaran dengan Makassar dan segala macam. Jadi kita merasa sedekat itu dengan mereka juga. Meskipun sebenarnya secara bahasa terus secara muka juga kayak kita mirip-mirip ya. Benar, sama Filipina. Mirip-mirip. Makanya saya baca juga Tan Malaka punya idea namanya Filipina tuh Indonesia Utara. Oke. Terus dia jabarin karena bahasanya sama. Kambing tuh sama, tetap kambing. Terus langit-langit, anak-anak. Jadi ya teman-teman mungkin kalau bingung mau menuju ke negara apa untuk ya belajar dan segala macam, kayak Filipina satu tempat menarik sih. Benar. Saya setuju. Lalu ketika misalnya hari ini ya melihat bagaimana keseriusan stakeholder juga dalam isu kepemudaan, sering Rian tuh berkaca gitu. Kebingungan tentang hari ini, tentang jati diri, tentang karakter, apalagi ASEAN yang menurutku punya budaya dan tradisi yang cukup kuat gitu. Sejauh mana sebenarnya dan kenapa anak muda di ASEAN tuh penting, KJ, dalam mungkin perspektif kawasan yang jauh lebih luas gitu tentang dunia. Kenapa ASEAN penting? Well, kalau kita lihat dari segi ekonomi aja, ASEAN juga sudah merangkak naik ya. Jadi memang dari segi populasi 35 atau 40% ya anak muda semua di ASEAN. Jadi populasinya aja sendiri, populasi itu sendiri juga sangat besar. Jadi potensi kita sebagai regional, sebagai ASEAN, kita secara ekonomi, secara semuanya itu juga semakin bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan isu-isu yang memang menjadi concern anak muda. Banyak sekali isu yang terjadi di ASEAN ya. Bahkan kalau kita ngomongin politik aja, saat ini kita juga menghadapi ada konflik ya dengan beberapa negara. Jadi anak-anak muda di situ kadang mereka tahu informasi itu dari portal-portal news atau portal berita dari negara masing-masing. Yang terkadang kalau kita lihat adalah POV mereka masing-masing juga berbeda. Ya, kalau di AYO kita sebenarnya AYO ya di ASEAN Organization, kita selalu mencoba menjadi penengah buat anak-anak muda ini untuk saling mengerti sebenarnya masalah yang terjadi di ASEAN ini apa sih dan bagaimana cara kita menyelesaikan itu. Jadi di beberapa program kami, di conference, di forum dan sebagainya, kita seringkali mengajak anak-anak muda, bright youth, kita ajak mereka saling mengenal dan mereka brainstorm, mencoba untuk membuat policy recommendation ya. Jadi rekomendasi regulasi untuk pemerintah, sehingga kalau misalnya ide-ide itu dari anak-anak muda yang memang mereka expert di bidangnya, itu kemungkinan besar bisa diadopsi, itu lebih baik gitu loh. Bahkan dulu saya sempat, kita pernah ada satu program, salah satunya ASEAN Youth Economic Forum. Jadi di program ini kita mengajak anak-anak muda dari 10 negara, pas itu 11 negara, udah 11 negara, untuk kita hadirkan jadi satu ruangan gitu. Mereka diskusi mengenai isu masing-masing negara, lalu mereka saling bertukar pikiran untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Dan itu sampai kita menghasilkan policy recommendation tadi yang kita juga masukkan ke level yang lebih tinggi. Apa yang paling mengemuka Kak dalam diskusi itu? Apakah soal isu pengangguran? Apakah AI, biasanya semuanya. Tergantung gini, karena kalau kita misalnya punya program, itu kita mengikuti chairmanship ya. Misalnya tahun ini Indonesia, tahun depan negara mana, tahun depan negara mana. Dan setiap negara itu mereka memiliki isu yang berbeda-beda, topiknya berbeda. Jadi kita biasanya menyesuaikan. Mungkin saya akan ambil satu contoh itu dulu di Indonesia 2023. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN. Bikin acara di Indonesia. Ya, dan kami bikin acara di Indonesia. Pada saat itu fokusnya lebih ke circular economy.
Ya, bagaimana cara anak-anak muda ini membantu policy di circular economy. Dan setelah kita mengundang beberapa teman-teman dari luar, dari ASEAN, itu kami ada policy recommendation dan kita sampaikan di level dunia juga. Jadi di tahun berikutnya kami memilih beberapa delegasi pada saat itu untuk kita berangkatkan ke Finlandia. Dan di sana mereka membahas mengenai namanya World Circular Economic Forum. Jadi memang benar-benar itu adalah level internasionalnya tentang circular economy. Ya, pada saat itu perwakilannya saya ingat satu dari Filipina, satu dari Thailand, dan satu dari Malaysia. Karena sebenarnya salah satunya adalah saya. Cuman pada saat itu saya ada masalah dengan visa. Karena kalau orang Indonesia, kalau kita mau ke negara lain, itu visanya lebih, ya tahu sendiri ya, beda dengan orang-orang teman-teman dari negara ASEAN yang lain. Kayak misalnya Malaysia ya. Atau Singapura. Ya. Mereka mau kemanapun, mau ke negara apapun lebih gampang gitu kan dibandingkan dengan Indonesia. Nah itu menjadi salah satu hambatan. Benar ya, benar sekali. Fakta. Kalau kita melihat anak-anak muda Indonesia, banyak loh yang bagus-bagus. Banyak mereka yang sebenarnya bisa mewakili kita di kancah internasional. Tapi permasalahannya adalah banyak sekali. Well, kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi salah satunya adalah mungkin dari segi pendanaan, dari segi support pemangku kepentingan, dari segi financial personal, dari segi visa, atau misalnya kalau kita ke negara yang butuh visa, itu lebih susah. Ya, jadi ini PR kita semua, bukan hanya PR pemerintah, saya bilang. Setuju. Karena kalau kita mau menyelesaikan isu itu, ya harus kerjasama semuanya, gitu. Harus kerjasama semuanya. Yes, benar. Gak bisa dibebankan ke anak mudanya aja. Tidak bisa dibebankan ke anak mudanya, tidak bisa dibebankan ke pemerintahnya saja, para pebisnisnya saja, tidak bisa. Dan komitmen AYO tadi menjadi bridge atau jembatan untuk menuju semuanya, ke sana. Yes, benar sekali. Nah, Vietnam kan hari ini Kak lagi gencar-gencarnya gitu. Progresif banget lah. Terutama isu pendidikan. Sekarang kalau nggak salah dia genjot gaji guru juga. Yep. Terus transisi energinya. Terus di Singapura fokus ke green finance. Terus negara-negara lain yang kayaknya lagi take off semua nih. Nah, positioning Indonesia ini sekarang gimana Kak di ASEAN? Oke, saya pernah jadi pembicara di salah satu forum internasional dulu beberapa bulan yang lalu di ASEAN Sekretariat mengenai human development di ASEAN. Dan salah satu yang saya angkat itu mengenai Vietnam. Jadi kesuksesan atau success rate mereka di bidang pendidikan, industri itu jauh melampaui Indonesia, saya bisa bilang. Karena apa? Kalau saya lihat dari, ini analisa saya pribadi ya. Saya lihat dari teman-teman, cerita mereka, dan saya compare dengan cerita-cerita teman-teman di Indonesia atau negara lainnya, itu mereka kalau mereka bikin policy atau regulasi di negara, itu mereka lebih sustain. Dan mereka sangat strict dengan itu. Jadi kalau kita ngomongin, terakhir deh kasus di Indonesia ya, banyak sekali investor hengkang. Kenapa seperti itu? Karena mungkin, secara regulasinya ketidakpastian ya. Benar sekali. Kalau di negara lain, misalnya di Vietnam, saya bisa bilang Vietnam, mereka lebih pasti di situ. Sehingga untuk melakukan investasi atau apapun itu ya, bisnis apapun di sana, itu mereka lebih percaya. Jadi kepercayaan terhadap regulasi itu sendiri mereka lebih besar, sehingga itu berpindah ke sana. Itu secara analisis awam aja sudah tahu di situ. Gitu. Pendidikan, kalau kita melihat, saya juga sempat melakukan riset juga sebenarnya. Saya komparasi antara responden dari Indonesia dan dari Vietnam. Sebenarnya masyarakat di sana, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya juga lumayan tinggi dibandingkan negara kita. Karena pada dasarnya pada saat
pemerintah atau pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan, mereka membuat kebijakan yang bisa adil dan merata, maka orang akan percaya dan orang akan respect di situ. Ya. Tapi kalau dari segi regulasi atau dari segi polisinya berubah-ubah, setiap kali ada perubahan pemimpin selalu berubah, maka itu akan merusak semuanya gitu. Meskipun perubahan itu berdasarkan atau bisa dibilang adalah improvement, yang dikatakan itu adalah improvement. Tapi improvement yang seperti apa? Karena setiap tahun bahkan setiap hari pun kondisi itu juga berbeda. Kita ngomongin segi ekonomi. Ekonomi setiap hari berbeda, naik turun. Nilai rupiah pun 1 hari, 2 hari, 3 hari berubah gitu loh. Benar kan? Jadi memang semuanya itu harus benar-benar fix. Kita misalnya bikin regulasi yang benar-benar dari tahun segini sampai tahun segini. Jangan ada perubahan dulu. Sampai kalau memang ada studi layak, dilakukan studi lagi dan ada perubahan atau sesuatu yang harus dirubah atau diimprove, then just do it gitu. Ya, tapi tetap harus berdasarkan atau kita harus mendengarkan para expert itu. Jangan sembarangan atau asal bunyi ya, asbun kalau kita bilang. Kayak, aku mau gini, aku mau itu, aku mau yang itu. Nggak bisa seperti itu. Untuk bisa, ya saya tidak ingin mempertanyakan lagi lah soal kualitas sumber daya manusia kita sebenarnya di beberapa bagian gitu. Kayak KJ aja bisa menjadi inisiator gitu dari anak-anak muda di kawasan di ASEAN. Apa yang mesti anak muda hari ini siapkan, Kak? Untuk bagaimana hari ini juga bisa take off, bahkan juga bisa benar-benar nunjukin taringnya gitu. Bukan hanya dalam kawasan, tapi secara global gitu. Secara global. Well, saya yakin buat teman-teman di luar sana ya, saya yakin mereka banyak sekali bibit-bibit pemimpin. Setuju. Ya. Tetapi terkadang mereka takut untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Ya. Kalau dari segi ini, dari segi anak mudanya, yang mungkin saya bisa bilang adalah just be yourself. Katakan semua yang ingin kamu katakan, lakukan semua yang ingin kamu lakukan, asalkan tidak merusak atau tidak istilahnya mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, kalau memang bisa melakukan itu dan bisa mengajak orang lain untuk maju bersama, why not? Tapi ini juga harus didukung oleh stakeholders yang lain, termasuk pemangku kepentingan, termasuk pebisnis, termasuk edukasi, termasuk komunitas. Ya, itu semuanya harus bersama-sama. Karena lingkungan ini akan mempengaruhi bagaimana di kemudian hari anak muda itu terbentuk. Kenapa Kak, kita harus menanggung isu-isu di kawasan ASEAN ini? Kenapa kita harus melek soal isu ASEAN gitu? Mending kayak kita udah fokus di negara aja gitu. Kayak dengan banyaknya permasalahan, kenapa kita harus fokus dan melihat permasalahan ini yang terjadi di ASEAN? Ini sudah masuk ke geopolitik. Kalau kita ngomongin ASEAN, kita terletak di posisi yang mungkin bisa dibilang netral, ya. Blok Timur dan Barat dan sebagainya. Dan dengan adanya ASEAN ini, istilahnya kita negara-negara Southeast Asia atau Asia Tenggara ini, kita bisa bukan play safe, tapi lebih ke bagaimana cara kita bisa menjadi penengah untuk masalah-masalah internasional. Kalau kita lihat di luar sana, Indonesia, Malaysia, terakhir kemarin deh pada saat di Malaysia Chairmanship, itu antara Kamboja dan Thailand, penangannya adalah Malaysia pada saat itu. Ya, itu memang kita terkenal dengan sebutan region of peace di ASEAN. Ya, konflik di ASEAN tidak pernah sangat besar dari zaman dahulu kala. Tidak seperti kalau kita melihat perang di luar sana ya. Siapa sih yang mau perang, Rian? Nggak ada. If we are talking about the people, we don't want it. But we are talking about elite. We are talking about politics. Ya. Kalau di luar sana, perang itu biasanya diawali oleh politik. Ya, entah itu berebut kekuasaan, atau itu berebut wilayah, atau itu berebut apapun itulah. Ya. Tapi kalau the people, orangnya, kita nggak pernah ada yang mau berperang. Saya
punya teman dari negara-negara itu. Saya punya teman dari berbeda nationality. Ya. Kalau saya tanya ke mereka, emang kalian nggak suka sama orang dari negara itu? No, I have friends there. Kita semuanya saudara, kita semuanya kenal satu sama lain. Apalagi kalau kita sudah kenal sama orang yang memang hubungan mereka sangat erat sebagai people to people. Ya, jadi kembali lagi, itu semuanya biasanya politik. Meskipun pada dasarnya kalau kita ngomongin perang ya, itu sangat kompleks, tidak hanya karena satu hal. Ya. Wow, ini bisa membuka mata kita sebenarnya untuk melek gitu dengan situasi-situasi global. Nah, Indonesia ini kan KJ ekonomi terbesar gitu. Yes. Di ASEAN. Di ASEAN, ya. Dan bahkan secara global juga kita top 5 gitu. Nah, tapi kalau kita jujur gitu, seperti isu-isu yang sekarang lagi boom gitu soal AI, green economy, transisi energi, atau digital governance. Nah, kita ini sedang memimpin atau lagi ngejar menurut KJ? Indonesia ya, sedang memimpin atau mengejar. Sebenarnya dua-duanya ya. Kita harus balancing itu. Kalau kita bisa memimpin, let's do it. Yeah. Tapi untuk sesuatu yang kita tidak bisa, let's run for it. Ya, kita harus gapai itu. Kita lari untuk mencapai itu. Jangan sampai kita malu bahwa we're a big nation. Kita Indonesia itu besar, tapi malu mengakui bahwa kita tidak bisa. Kalau memang kita tidak bisa atau kita tertinggal jauh, just work together and get it, ya kan? Datang aja, kita coba aja, kita akui bahwa kita tidak bisa itu dan kita ingin merubah itu. Why not? Kami pernah ada riset mengenai transisi energi, transisi energi di ASEAN. Jadi ada beberapa policy, kita kumpulkan semua regulasi-regulasi green transition, ya pas itu. Dan tim kami juga pernah ke mana? COP28 atau COP26 saya lupa, yang dulu di Dubai ya kalau nggak salah. Itu juga menyampaikan tentang riset kami juga. Kita tanyakan anak-anak muda, kita ada responden anak-anak muda, seberapa siapkah anak-anak ini jika ada transisi yang besar-besaran. Tapi kita juga harus kombinasikan dengan bagaimana pemerintah punya andil atau pemerintah punya regulasi di sini. Dan dari hasilnya, saya tidak ingat 100%, nanti bisa dilihat aja di risetnya. Tapi Indonesia sebenarnya lumayan kalau kita bilang mengenai transisi energinya seperti apa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di luar sana sudah terimplementasi dengan baik? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ya, tapi kalau secara regulasi sudah ada Indonesia regulasi tentang transisi energi. Ya, Vietnam otomatis ya, mereka juga sudah besar-besaran di sana. Cuman untuk pengimplementasian aja, kita belum tahu secara real di lapangan itu apakah sama dengan apa yang ada di dokumentasi. Secara global KJ kan sering duduk bareng gitu bersama stakeholder di ASEAN, bahkan di luar ASEAN juga. Secara skill, kapasitas, kemampuan, terutama anak muda di Indonesia hari ini, menurut KJ udah benar-benar hari ini bisa bersaing nggak? Dan kalaupun masih belum, apa yang mesti kita benahi? Oke. Kita lihat konsep ini dulu. Edukasi ya. Edukasi di Indonesia itu belum merata. Ya. Tapi kalau kita bilang mengenai apakah anak muda Indonesia siap? Tidak semuanya siap bisa melakukan itu. Tapi kalau kita melihat beberapa anak muda yang mungkin memiliki akses ke pendidikan, akses ke kesehatan, akses ke hal-hal yang kita bisa bilang adalah privilege, maka mereka kemungkinan mampu melakukan itu. Karena mereka sudah memiliki semuanya, ya kan? Tapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang ada di daerah, atau teman-teman kita yang mau sekolah aja, mesti jalan kaki 5 km, menyeberangi jembatan yang sudah roboh. Apakah kita bisa bandingkan mereka dengan teman-teman kita yang di Jakarta? Yang mereka buka pintu aja, pintu kamar, sarapan udah ada. Setelah sarapan, mereka buka pintu rumah, mobil udah di depan. Ke sekolah, sekolahnya udah mewah. Komputer udah ada, internet lancar.
kita tidak bisa bandingkan dengan teman-teman di luar sana. Dan berapa persen dari anak-anak muda ini yang memiliki akses di situ. Tapi kalau kita ngomong secara garis besar ya, apakah teman-teman Indonesia yang sudah memiliki akses tadi bisa mewakili Indonesia? Sangat bisa. Ya, kalau dibandingkan dengan negara lain, saya yakin anak Indonesia, teman-teman muda Indonesia, mereka mampu bersaing. Jauh bahkan ya, habis tinggal didorong aja benar, sebenarnya. tinggal didorong saja, tinggal disupport saja. Tapi again, Rian, menurut saya, kalaupun kita bisa melakukan itu, kita bisa mewakili Indonesia di kancah internasional, kita bisa memberikan suara kita bisa kontribusi internasional. Apa kontribusi kita ke masyarakat yang lain atau anak-anak muda yang lain yang tidak memiliki akses itu? Kalau kita tidak bisa melakukan itu nol besar. Kita tidak ada artinya hidup di sini, gitu. Makanya ayo mencoba mengintervensi itu ya. Benar sekali. Jadi memang program kami kita tujukan ke benar-benar berbeda background ya. Dan kita mempertemukan mereka supaya mereka bisa belajar satu sama lain, mereka bisa saling membantu satu sama lain, dan mereka bisa belajar dari satu dengan lainnya. Gimana caranya Kak Jay? Anak muda yang lagi nonton ini bisa berpartisipasi, bisa ikut terlibat, dan boleh di-spill ada agenda apa yang terbaru ini? Kalau agenda, kita banyak sekali program-program internasional ya. Tapi again, kita itu kan programnya internasional. Dan terkadang bahasa itu menjadi kendala. Ya, bukan karena kita ingin menjadi eksklusif buat teman-teman anak muda yang bisa bahasa Inggris. Bukan. Tetapi lebih ke kita berhubungan dengan orang lain yang bahasanya berbeda dengan kita. Dan kita juga harus berusaha untuk mengerti itu, gitu kan. Kalau program, kita banyak sekali program, baik nasional atau internasional sebenarnya. Kalau memang terbatas di bahasa, bisa ikutan yang skala nasional dulu, baru belajar lebih banyak untuk yang internasional. Dan kita biasanya provide atau kita memberikan support juga pendanaan untuk program internasional. Tapi memang tidak banyak karena memang kita adalah non-profit organization, kita adalah yayasan ya. Biasanya kalau kita kerjasama dengan stakeholders, pemerintah atau bisnis atau dari komunitas lainnya, itu kita biasanya bisa membantu secara finansial juga, tapi memang tidak banyak gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membawa semakin banyak, lebih banyak anak muda untuk mau ikut international program gitu. Kalau disuruh jujur Kak, satu kekuatan Indonesia yang bisa bikin kita unggul di ASEAN itu apa? Populasi aja kah? Populasi, saya yakin populasi, ya Indonesia populasi anak muda paling besar ya. Tapi populasi saja tidak cukup ya, tetap harus dibarengin dengan pendidikan yang kuat atau background yang bagus. Tapi kalau kita melihat keunggulan anak Indonesia dari segi bahasa nih, saya bisa bilang bahwa anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia itu kemauan mereka untuk belajar bahasa itu juga lumayan tinggi. Dan pada saat mereka sudah bisa bahasa mereka, bahasa luar, mereka lebih fasih, saya bisa bilang, dibandingkan dengan teman-teman lain mungkin dari negara lain yang mungkin secara, saya tidak bicara mengenai aksen, tapi saya lebih berbicara mengenai struktur dan sebagainya. Anak-anak Indonesia bagus sebenarnya. Storytellingnya oke. Secara komunikasi juga sebenarnya mereka luas, bagus gitu. Dan kalau misalnya dibarengin dengan support yang pas, is the best. Dan salah satu kelemahan kita apa? Mentalitas kah? Birokrasi? Kurang disiplin? Kalau mentalitas anak-anak atau anak-anak muda di Indonesia, semua itu kan sebenarnya pribadi ya, individual ya, tergantung dari mana anak tersebut tinggal di lingkungan apa gitu kan. Kalau misalnya keluarganya bagus dan memang mendidik kedisiplinan yang bagus, maka anak itu juga bisa kemungkinan menjadi pribadi yang disiplin gitu kan. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Kalau dari mentalitas teman-teman Indonesia sebenarnya sudah sangat baik ya kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Cuman mungkin lebih ke birokrasi, Rian. Ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar. Bahkan buat saya sendiri, saya orang Indonesia dan saya juga pernah mengalami itu kan. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kita mau
ikut lomba secara internasional. Kalau kita tidak punya koneksi orang dalam, kadang susah. Ya, berminggu-minggu tuh bisa Kak? Berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan. Tapi saya berbicara mengenai realitas ya. Jadi kalau misalnya saya tidak akan menyebut dari pemerintah mana atau dari lembaga apa gitu kan. Tapi intinya pada saat kita ingin mewakili Indonesia untuk kancah internasional dan mereka tidak mengenal kita, jadi atau pemangku kepentingan tidak mengenal kita, maka untuk mendapatkan surat atau rekomendasi atau apapun itu bakal susah sekali. Padahal di sisi lain tahun 2024 kami menerima penghargaan internasional namanya Arab Union Voluntary Works. Jadi kita memang organisasi terpilih menjadi salah satu organisasi internasional yang memang menaungi volunteerism atau sukarela, kegiatan sukarela secara internasional dunia. Jadi ASEAN Organization kita menyebut penghargaan itu dulu di Bahrain. Lalu kita juga di tahun yang sama kita menerima ASEAN Prize yang fokus di kegiatan anak muda, empowerment, youth empowerment. Satu pertanyaan, KJ as a founder dapat apresiasi gak dari negara kita? Kayak ada gitu diundang di. Saya tidak berharap itu sebenarnya, karena memang berarti nggak ada. Jadi memang kalau saya melakukan hal ini memang saya bukan tipikal yang suka di kamera. Tapi juga sebenarnya ya. Dengan pencapaian udah. Saya lebih senang dan saya lebih happy jika saya melihat teman-teman anak-anak baru join di AYO dan memberikan dampak yang luar biasa ke masyarakat. Dan semakin banyak dampak yang kita bikin atau kita buat untuk anak-anak muda di luar sana, itu adalah source of my happiness. Bukan saya diundang di negara sendiri. Ya, saya tidak berharap itu. Cuman kalau diundang ya mungkin kalau diundang ya saya akan sampaikan bahwa ayolah kita support anak-anak muda. Nggak cuma Indonesia, kita ngomongin internasional gitu kan. Kalau Indonesia, let's make them, anak-anak muda ini semakin kuat di kancah internasional, jadi bisa memberikan dampak tidak hanya secara nasional di Indonesia tapi internasional. Kalau Kak J sekarang lagi duduk di depan presiden, ini bukan saya, presiden kita yang punya otoritas tinggi dan cuma boleh kasih mungkin 3 arahan supaya Indonesia nggak kalah dan bisa bersaing dengan di kawasan, apa yang ingin Kak J sampaikan? Yang ini saya sampaikan ke beliau mungkin Pak mohon disupport anak-anak muda inilah dari segi apapun ya. Secara finansial mungkin ya dengan dukungan saja mungkin pasti mereka tetap ada dukungan itu. Ya. Tapi apakah real atau tidak? Apakah itu nyata atau tidak gitu? Tidak hanya I can say like lip service, like oh ya kita harus dukung anak-anak muda dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi lebih ke policy yang jelas atau rekomendasi regulasi yang jelas untuk anak-anak muda ini, termasuk pekerjaan, ya safety, edukasi, kesehatan dan sebagainya. Itu yang harus benar-benar dibenahi di situ, dan pastikan bahwa anak muda ini bukan hanya sebagai objek, tapi mereka juga menjadi subjek di sini. Ajak mereka untuk berdiskusi yang nyata, tidak hanya diundang lalu ditanyain di interview A, B, C, D, E, F, G. Setelah kegiatan itu selesai, foto-foto, pergi sosial media, posting. It's not about that. Tapi lebih ke diundang, diajak diskusi, langsung bikin policy-nya atau langsung bikin regulasinya. Itu yang terpenting, dan langsung diimplementasikan pastinya. Jangan hanya dibikin gitu. Dan saya ingin quote satu dari salah satu tim saya juga, Sarah namanya. Dia menyebutkan kayak kita ngomongnya adalah youth washing, di mana banyak sekali organisasi, pemangku kepentingan, atau stakeholders, mereka hanya bilang, oh kita youth centric, oh kita support anak muda, tapi hanya menggunakan mereka sebagai objek. Ya, jadi kalau di istilah environment ada greenwashing, ya, sebenarnya mereka hanya mendapatkan keuntungan dari menggunakan kata-kata
environmentally friendly dan sebagainya. Tapi kalau ini lebih ke youth washing, di mana menggunakan kata-kata youth sebagai senjata mereka supaya anak-anak muda ini percaya ke mereka, padahal di sisi sebaliknya mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan buat mereka sendiri. Ya, itu terjadi sebenarnya. Benar. Dan ada satu potret yang menarik, dan ini budaya yang menurutku ketika kemarin saya sempat diajak kerjasama sama perusahaan di Singapura, budaya mereka dalam menerima tamu, budaya mereka dalam meeting, rapat, itu benar-benar efisien banget. Ngomong kontraknya apa, begini. Gak ada basa-basi, 2 jam, 3 jam cabut, langsung eksekusi, jalan, ada impactnya. Benar, saya setuju. Kalau kita berbicara mengenai efektivitas meeting dan sebagainya, mungkin ini sesuatu yang mungkin saya ingin share juga dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Saya sebagai orang Indonesia, saya pernah bertemu dengan beberapa pemangku kebijakan juga. Mereka biasanya akan mengajak kita meeting di luar kota, weekend, dan di hotel. Sedangkan kalau kita melihat dari budget kita sebagai anak muda, kita nggak punya budget di situ. Ya, kalau di luar, kayak contohnya kamu sebut tadi Singapura, mereka tinggal bilang, oh oke, let's have a meeting tomorrow or next week. Setelah 1 hari 2 hari ada note-nya, semuanya selesai, deal yes or no, do it or not. That's all. Ya, kalau kita ngomongin secara finansial, secara dukungan secara material ya, secara financial, mereka juga sangat clear. Oke, sebelum program mulai 50%, 30% atau 70%, report selesai, langsung selesai bayar. Nah, itu juga sesuatu yang harus kita tekankan ya. Kalau kita misalnya berhubungan dengan pemangku kepentingan atau kebijakan apapun itu ya, tolong dibikin clear saja. Karena kalau kita berbicara mengenai kita non-profit organization, kita foundation, bahkan kita perusahaan pun ya, kita juga butuh modal untuk muterin ekonomi itu gitu kan, muterin perusahaan itu. Kalau kita tidak ada pembayaran yang jelas, kita pembayarannya telat-telat, ya kita juga akan telat semuanya. Dan itu salah satu tantangan tersendiri buat sebagai organisasi juga. Dan itu balik lagi tadi soal kepastian dan ketidakpastian. Benar. Ya. Saya percaya bahwa Indonesia itu secara natural dan bahkan secara DNA kita tuh center dari anak muda gitu. Bagaimana dulu negara kita dibangun dengan orang-orang muda yang punya keseriusan dalam membereskan bukan hanya masalah di Indonesia tapi di masalah kawasan dunia gitu. Dan di usia yang muda berani keluar, berani mengorbankan banyak hal, berkarya, menulis, dan memikirkan masalah-masalah yang lebih besar gitu. Dan saya sangat respect dengan KJ sudah menjadi representasi kita lah, anak muda terutama di ASEAN bahkan di dunia. Terakhir KJ, buat anak Indonesia yang sekarang lagi merasa susah cari kerja, takut kalah sama AI dan merasa ASEAN tuh jauh banget, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Intinya kita sebagai anak muda jangan saling menyalahkan aja. Kalau kita ngomongin mengenai kekurangan misalnya pekerjaan atau lapangan pekerjaan, ya mungkin kalau kita bisa dibilang menyalahkan pemerintah, terkadang kita sangat menyalahkan mereka. Tapi saya yakin juga bahwa mereka juga berusaha sebaik mungkin ya. Tapi memang kadang dari segi policy atau dari segi regulasi mereka juga mungkin ada keterbatasan di situ. Jadi mungkin instead of blaming others, kita lebih ke yuk kita bagaimana caranya kita bisa kerjasama misalnya dengan bikin bisnis bareng atau ciptakan lapangan kerja juga sendiri. Karena kalau kita rely on one stakeholder, it will be very hard for us. Jadi kita memang benar-benar harus saling bekerja bersama ya. Mungkin kita bisa berikan sedikit trust, kita bisa sedikit percayakan mereka juga ya. Jangan hanya menyalahkan saja ke salah satu pihak ya. Karena emang ini adalah tugas kita kita semuanya ya. Selain itu juga mungkin dari kapasitas kita masing-masing sebagai anak muda, jangan hanya menunggu saja, jangan
istilahnya menunggu bola, tapi jemput bola juga. Tapi saya juga bisa mengerti bahwa ada beberapa teman-teman anak muda di luar sana yang memang dari aksesnya dari awal sudah terputus atau mereka tidak punya akses di situ. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu juga gitu kan. Karena memang itu juga menjadi tugas utama pemangku kepentingan untuk membuat itu tidak ada gitu kan. Harus memperbaiki ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena dari semua itu akan saling terkoneksi, Rian. Jadi kalau memang dari regulasi oke, dari pendanaan oke, secara ekonomi oke, regulasinya lebih istilahnya lebih pasti ya, pebisnis juga pasti akan datang, investor juga pasti akan datang, lapangan pekerjaan juga akan ada di sana. Tapi balik lagi ke anak mudanya, apakah mereka mau bekerja di situ atau tidak? Apakah mereka mampu menerima pekerjaan itu atau tidak? Kalau bisa dibilang kalau orang Jawa itu legowo, apakah kita legowo atau kita mau belajar mengenai pekerjaan itu atau tidak? Ya, jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing, kita harus saling percaya, kita harus saling mendukung juga. Di sini saya lebih ke netral ya, karena memang semua aktor di sini, multi actor ini penting untuk membangun suatu negara. Ya. Gitu. Makasih Kak Jay atas obrolan dan menurutku sebuah tamparan juga untuk kita bagaimana memposisikan anak muda bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai aktor utama. Dan saya percaya negara yang maju itu negara yang pemimpinnya berkata percaya, bukan yang berkata percaya sama saya, percaya sama program saya, tapi mereka yang berkata I believe in you, berkata saya percaya ke anak muda karena dia berani. Maka stakeholder hari ini harus berani juga memberikan jalan yang benar-benar jalan untuk bisa dipijak anak muda sampai kapanpun. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Masyarakat. Buat teman-teman yang penasaran dengan Ayo ASEAN, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya, mengikuti eventnya, berpartisipasi, dan tentu berkontribusi sebagai kawasan, sebagai masyarakat dunia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.